Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Percaya kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus, pembuat mujizat sejati. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil juga bagi kita. Setiap orang percaya yang menyandarkan hidup kita kepada-Nya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Tiba saatnya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi langkah jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, Daniel pasal 7. Demikian firman Tuhan.
Pada tahun pertama pemerintahan Belteshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia dan kepadanya diberi hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua. Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya sebuah tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulutnya yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sambil binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan memberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima perintah, dan mereka akan memegang perintah itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk,
dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekian berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Amin. Bapak Ibu, dari Daniel 7 sampai pasal 12 memuat catatan tentang berbagai penglihatan yang Daniel alami. Nah, di pasal 7 ini Daniel mendapat penglihatan dalam mimpinya tentang 4 binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan dunia. Mimpi ini sangat senada dengan mimpi Raja Nebukadnezar di pasal 2. Jika mimpi Nebukadnezar mengacu pada aspek politik, mimpi Daniel merujuk kepada aspek rohani dari masing-masing kerajaan, juga moral mereka, karakter mereka. Keempat kerajaan ini akan memerintah atas sejumlah besar bangsa, termasuk Israel, dengan kekerasan, kekejaman, dan kesombongan. Namun Allah memperlihatkan kerajaannya kepada Daniel. Bila kerajaan dunia berjaya pada masanya, lalu kemudian digantikan oleh yang lain, kerajaan Allah merupakan kerajaan yang kekal. Di akhir zaman nanti kerajaan Allah akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita saat Ia datang kedua kalinya. Bersama dengan orang-orang kudus, menaklukkan kerajaan dunia dan memerintahkannya 1000 tahun damai. Kerajaan Kristus akan menaklukkan dan menguasai semua bangsa di bumi, serta memerintah sampai selama-lamanya. Mengapa Tuhan mengungkapkan hal ini kepada Daniel? Perlu dicatat bahwa penglihatan ini dialami Daniel pada tahun pertama pemerintahan Raja Belteshazzar di Babel. Jadi, penglihatan ini kira-kira 14 tahun sebelum peristiwa tangan yang menulis di dinding di Daniel pasal 5 yang kita baca 2 hari lalu. Dan sebelum ia dikenal oleh Raja Belteshazzar. Ini berarti bahwa Daniel tidak sedang dilibatkan dalam urusan kerajaan. Di sini Tuhan membangun kehidupan Daniel untuk memahami rencana besar Allah atas bangsa-bangsa. Oleh karena itulah Tuhan berkenan memperlihatkan sejarah kerajaan dunia kepada Daniel sebagai cara mempersiapkan Daniel dalam melayani Tuhan dengan setia. Bapak Ibu, bagi kita yang hidup pada zaman sekarang pun, kalau kita membaca merenungkan kitab Daniel ini, kita memahami bahwa negara-negara di seluruh dunia tak berhenti berebut kekuasaan, tetapi Allah telah menyatakan kerajaannya melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, mari muliakan dan agungkan Tuhan, layani Dia dengan setia, sampai Kristus datang kedua kali, menjemput gerejanya, menyatakan dan menyempurnakan kerajaannya, dan kita memerintah bersamanya.
dalam kerajaan 1000 tahun damai, dan kemudian dilanjutkan dalam kekekalan. Bila kebenaran firman hari ini meneguhkan iman percaya setiap kita untuk setia di dalam Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau nyatakan Tuhan, kebesaran-Mu, rahasia atas bangsa-bangsa, rahasia atas akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami jadi tahu ke depan apa yang akan terjadi. Itu memperteguh iman kami. Walaupun ada tantangan, pergumulan, tapi dengan mengetahui akhir zaman dan rencana rancangan Tuhan atas umat manusia ini, kami meneguhkan iman percaya kami untuk setia kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Engkau akan menyatakan kerajaan-Mu di bumi, menyempurnakan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput gerejanya bersatu sebagai mempelai memerintah bersama. Tuhan, teguhkan hati kami. Tuhan Allah Roh Kudus, pimpin kami hidup dalam rancangan-Mu, dalam kehendak-Mu, menyatakan kebenaran-kebenaran ini. Kami makin giat bekerja memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Perjalanan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.